Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Ratna yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'a warzukni fahman thayyiba. Amin ya robbal alamin. Baiklah, lanjut ya. Kita masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 tentang energi alternatif. Ya, energi alternatif itu apa sih? Ya, energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan sumber energi bahan bakar fosil. Nah, jadi selama ini kita banyak menggunakan energi itu yang berasal dari fosil ya. Nah, fosil yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun itu akan menghasilkan sumber energi, yaitu berupa minyak bumi dan batu bara. Nah, minyak bumi itu biasanya akan menghasilkan minyak tanah, bensin, oli, aftur, dan premium. Nah, sedangkan jika bahan bakar yang dihasilkan dari tumbuhannya, fosil tumbuhan itu berupa batu bara. Nah, lama-lama jika kita terus menggunakan energi fosil, itu jumlahnya akan habis ya. Nah, kemudian butuh waktu yang sangat lama hingga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun akan tersedia kembali. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari jika fosil itu habis? Nah, makanya saat ini manusia menggunakan energi alternatif. Nah, salah satu contoh sumber energi alternatif adalah energi surya yang memanfaatkan panas matahari. Nah, matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Ingat ya, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari itu dapat menghasilkan panas dan juga cahaya. Nah, keduanya dapat langsung dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti energi panas itu dapat menjemur pakaian, menjemur air laut sehingga menghasilkan garam, kemudian menjemur ikan bagi nelayan untuk menjadikan ikan asin. Nah, seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, kita dapat memanfaatkan energi matahari sebagai energi alternatif sehingga penggunaan bahan bakar minyak dapat dihemat. Nah, dengan demikian manusia tidak bergantung pada bahan bakar minyak ya. Nah, sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi alternatif ada juga, yaitu ada angin dan air. Selain matahari, ada angin dan air juga ya. Nah, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya sebagai perantaranya untuk menghasilkan listrik. Nah, kemudian energi angin menggunakan kincir angin ya untuk memutar turbin menggerakkan generator menghasilkan listrik. Dan energi air menggunakan kincir air untuk memutar turbin menggunakan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, energi alternatif lainnya berasal dari makhluk hidup, yaitu biogas dan biodiesel. Nah, biogas berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Nah, nanti ada prosesnya ya, ada mesinnya juga, sehingga kotoran makhluk hidup itu contohnya seperti sampah-sampah ya. Nah, nanti akan diolah. Nah, kemudian menghasilkan gas. Nah, gas itu yang nanti akan menghasilkan sumber listrik. Nah, kemudian ada juga biodiesel, merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Nah, minyak nabatinya itu berupa minyak kelapa sawit dan minyak tanaman jarak. Nah, biodiesel itu nanti menghasilkan minyak kelapa sawit dan minyak tanaman jarak bisa menggantikan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, itu bisa menjadi sumber energi juga. Nah, baiklah,
tugasnya merangkai kata ya, menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Nah, di halaman 98. Nah, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang baik ya. Nah, di situ kan tidak terlihat kata yang bercetak miring. Nah, oke, Bu Ratna kasih ininya ya, clue-nya ya. Untuk nomor 1, yang bercetak miring adalah angin. Yang kedua, itu yang bercetak miring adalah perkembangan. Yang ketiga, yang bercetak miring adalah Salman. Yang keempat, yang bercetak miring adalah manusia. Yang kelima, yang bercetak miring adalah bermain. Baiklah, cukup sudah pembelajaran hari ini. Nah, urawi yang kita dapat yaitu ternyata Allah menciptakan semua sumber energi dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Nah, jika lama-kelamaan itu akan bisa habis ya, sehingga Allah membuat juga sumber energi alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sehingga kita harus bersyukur atas segala ciptaan Allah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ratna tutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.